Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi kitabih Al-Qawaid al-Hisan fal 'adl qiwamul umur wa ruhuha wa bifaqdihi tafsudul umur ya wal hukm bil 'adl min lazimihi ma'rifatul 'adli fi kulli amrin minal umur. Maka al-'adl, keadilan itu adalah qiwamul umur wa ruhuha. Pondasi dari setiap perkara dan ruh dari setiap perkara. Kalau kita mau perkara kita itu beres, perkara kita itu teratur, maka harus ditegakkan keadilan di situ. Dan yang dimaksud perkara di sini tidak hanya skala negara, tapi juga sampai skala individu, skala masyarakat. Ya, maka al-'adl itu adalah qiwamul umur wa ruhuha. Wa bifaqdihi tafsidul umur. Kalau tidak ada keadilan maka ya perkara tersebut akan rusak. Wal hukum bil 'adl min lazimihi ma'rifatul 'adli fi kulli amrin minal umur. Dan kalau kita ingin menetapkan keadilan di setiap perkara, maka ya konsekuensinya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu ya apa yang merupakan keadilan di setiap perkara tersebut. Ini termasuk min bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal, ilmu sebelum berkata dan bertindak. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut sebagai adil oleh syariat. فإذا كان المتولون للولايات هم الكمال من الرجال والأكفاء للأعمال وجرى تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد ترقت الأمة وصلحت أحوالها. Maka ketika orang-orang yang memiliki kekuasaan, para ulil amri, mereka adalah orang-orang yang cakap, ya, orang-orang yang memenuhi kriteria untuk menjadi ulil amri. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kriteria tersebut, ada dua, yaitu apa? Yaitu al-qawi al-amin, ya, al-qawiyul amin. Al-qawi maksudnya memiliki skill yang memang dibutuhkan untuk mengatur atau mengurusi urusannya tersebut. Al-amin adalah terpercaya. Jadi tidak khianah. Maka ketika orang-orang ulil amri tersebut adalah orang-orang yang memiliki kecakapan, orang-orang yang memang pantas, wal akifa lil amal, dan orang-orang yang memang memiliki skill-skill yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Wajarat tadabiruhum af'aluhum 'alal 'adl wasadad, dan ya peraturan yang mereka buat, manajemen yang mereka lakukan, kemudian perbuatan-perbuatan mereka dalam mengurusi urusan mereka tersebut itu dibangun di atas keadilan dan sadat. Sadat itu maksudnya adalah sesuai dengan peraturan, ya. Mutajannibina lidzulmi wal fasad, dan menyampingkan kezaliman dan kerusakan. Kezaliman kebalikan dari lawan dari adil, fasad ya lawan dari sadat. Maka mereka menghindari kezaliman, lawan dari adil, dan menghindari kerusakan, lawan dari sadat. Ya, sadat tadi kita bilang ketika perkara dilakukan memang semestinya, memang sesuai dengan peraturannya. Kalau misalkan kemudian mencari jalan tikus, mencari ya bagaimana supaya aturannya bisa dipelintir dan seterusnya, maka itu fasad. Taraqqatil ummatu wa saluhat ahwaluha. Maka ketika perkara tersebut mereka lakukan dibangun di atas keadilan dan sadat, kemudian menghindari kezaliman dan fasad, maka umat itu akan akan maju. Taraqqatil ummah. Taraqqa itu yakni naik, yakni maju, berjaya. Wasuluhat ahwaluha, dan kemudian perkara umat tersebut akan menjadi baik. Wa tamamu dzalika fil ayatil ukhra allati amara Allah fiha bi ta'ati ulatil umur, fahal yujadu akmala wa ala min hadhihi siyasah al-hakimah allati awaqibuha ahmadul awaqib. Ya, maka ketika kita merenungkan hal ini, ya, tamamu dzalika, bagaimana kondisi-kondisi ini bisa tercapai, ya, perkara tersebut, setiap perkara dilakukan dengan adil dan
sesuai dengan peraturannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya dalam perintah yang Allah sebutkan di ayat yang lain, yaitu ketika Allah memerintahkan untuk mentaati ulil amri. Maka adakah perintah atau syariat atau ya aturan yang lebih sempurna dan lebih tinggi daripada siasah ini, daripada ya panduan yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Siasah di sini bisa kita terjemahkan sebagai panduan, ya. Panduan dari syariat, panduan yang hakimah, panduan yang sangat bijaksana ini yang ditetapkan oleh Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, adakah yang lebih sempurna dan lebih tinggi daripada ini? Allati awaqibuha ahmadul awaqib. Yang kalau ini diterapkan maka kesudahannya akan menjadi kesudahan yang paling terpuji. Yakni semua perkara akan menjadi lurus dan umat akan berjaya dan perkaranya akan menjadi baik. Dan ini telah diterapkan, ya, diterapkan. Ini tidak hanya ya omong kosong gitu ya, sebagaimana perkataan sebagian orang. Kita boleh bercita-cita besar, tapi itu semua muluk-muluk. Kalau sudah level negara tidak akan bisa. Maka kita katakan ini bukan omong kosong. Ini telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini telah diterapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah diterapkan oleh Umar, telah diterapkan oleh Utsman, telah diterapkan oleh Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Contoh yang bukan Khulafaur Rasyidin dan contoh yang bukan sahabat, ini telah diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka ya al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman quwwatan wa dha'fa. Hukum itu sesuai dengan ilahnya, ya, adanya atau tidak adanya, kuatnya atau lemahnya. Jadi kalau misalkan kita menginginkan kejayaan dan ya keteraturan perkara seperti yang disebutkan di sini, keadilan ya tersebar, kemakmuran tersebar, maka wujudkan ilahnya. Ilahnya apa? Ya, ilahnya adalah terapkan siasah hakimah ini. Terapkan panduan yang bijaksana ini yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, ini terapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Nah, pasti tentunya ada kekurangan-kekurangan, akan tapi ya kita berusaha menerapkan semaksimal mungkin syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki urusan kita, yang akan membantu menolong urusan kita. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, ta'atu ulatil umur taba'un li ta'atillahi wa rasulih. Taat kepada ulil amri itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kama yushiru ila dzalika qauluhu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana itu telah ditetapkan atau telah diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Walam yaqul wa ati'u ulil amri. Tidak mengulangi kata wa ati'u, ya, wa ati'ur rasul, kemudian Allah tidak berfirman wa ati'u ulil amri, tidak. Akan tapi langsung diataf wa ati'ur rasul wa ulil amri, ya, tidak mengulangi kata wa ati'u. Bal qala wa ulil amri secara langsung. Wa hadza yadullu ala anna ta'ata ulatil umur tabi'atun li ta'atillahi wa rasulih. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa alaihi fa idza amara ulatul umuri bi amrin fihi ma'siyatun lillahi wa rasulih fa innahum la yuta'un. Oleh karena itu ketika ulil amri itu memerintahkan untuk melakukan sebuah perkara yang di situ ada maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ulil amri itu tidak boleh ditaati. Seperti misalkan ulil amri bikin peraturan, ya, tiap jam 4 sore minum khamr, misalkan begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah ulil amri kita tidak memerintahkan demikian, ya. Maka tentunya peraturan seperti tadi memerintahkan masyarakat untuk minum khamr, maka ini adalah perintah maksiat. Maka tidak boleh kita mentaatinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ulil amri kita, ya, senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah dan keistiqomahan di atas hak, ya, walaupun kondisinya bisa jadi berat bagi mereka, akan tetapi semoga Allah memberikan mereka kekuatan dan taufik untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza
amaru bi amrin fihi ta'atun lillah ta'atullahi wa rasulih fa innahum yuta'una min wajhain. Dan ketika ulil amri itu memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, memerintahkan dengan sebuah perintah yang di situ ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa innahum yuta'una min wajhain. Maka mereka itu ditaati dari dua sisi. Awalan, anna hadza min ta'atillahi wa rasulih. Yang pertama adalah karena ini termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka merintahkan sebuah perkara yang di situ ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita menaati. Ya, kenapa? Karena itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa contohnya? Contoh masalah ini. Contohnya misalkan adalah ulil amri memerintahkan untuk yakni menentukan peraturan tentang misalkan ya puasa Ramadan ya tidak boleh kemudian orang-orang makan dengan bebas di luar misalkan, maka tentunya yakni ini merupakan bentuk ya motivasi dari ulil amri, peraturan dari ulil amri untuk supaya kaum muslimin menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka ini tentunya harus ditaati. Kenapa? Karena itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Atau misalkan ketika ulil amri menetapkan peraturan ya misalkan yakni dilarangnya pencurian dan dilarangnya korupsi dan seterusnya, maka tentunya itu adalah ya di dalamnya ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun hukuman tentang pencurian, hukuman tentang korupsi dan seterusnya, maka itu seharusnya diambil juga dari syariat. Ya, kalau belum diambil dari syariat, maka ya itu khalal, itu adalah kelemahan ya, dan itu harus menjadi bahan introspeksi dari bagi ulil amri. Fa innahum yuta'una min wajhain awalan anna hadza min ta'atillahi wa rasulih. Jadi karena itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tentu harus melakukannya. Watsani annahu min ta'ati ulatil umur. Dan sisi yang kedua, karena ini termasuk taat kepada ulil amri. Ya, jadi taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara ketaatan, maka itu juga berpahala karena itu disebutkan di ayat tadi. Wa idza amaru bi amrin laisa fihi ta'atun wala ma'siyah. Dan ketika ulil amri memerintahkan dengan perkara, memerintahkan sebuah perkara yang di situ tidak ada unsur ketaatan, tidak ada unsur kemaksiatan, wajibat ta'atuhum, wajib taat kepada mereka. Contohnya apa? Contohnya misalkan peraturan lalu lintas, ya ini yang banyak dicontohkan oleh para ulama. Ya, peraturan lalu lintas, aturan kalau lampu merah maka antum harus berhenti, kalau lampu hijau maka antum harus jalan. Maka tidak perlu kita kemudian berdebat apa dalil bahwa kalau ada antum meletakkan lampu di persimpangan jalan, kemudian kalau merah berhenti, kalau hijau berangkat. Apa dalilnya di syariat? Tidak perlu kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena ini adalah peraturan dari ulil amri yang tidak ada unsur ketaatan, tidak ada unsur kemaksiatan, tapi di sini ada unsur maslahat. Di sini ada unsur maslahat, dan itulah yang harus dilakukan oleh ulil amri. Setiap kebijakan, setiap peraturan, setiap undang-undang yang mereka buat itu harus ya berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan harus mengandung maslahat. Ada maslahat dan maqasid yang hendak ya, ada masalih dan maqasid yang hendak diwujudkan. Itu kewajiban dari ulil amri, dari peraturan-peraturan ulil amri. Maka di sini kita lihat seperti misalkan contohnya masalah vaksinasi, ya itu juga masuk dalam perkara ini. Tidak ada unsur ketaatan dan tidak ada unsur kemaksiatan di situ. Itu perkara mubah intinya. Hal-hal yang hukum asal yang mubah, maka itu masuk dalam perkara dalam masalah ini. Ya, dan prinsipnya adalah harus ulil amri menetapkan sesuai dengan yang memiliki masalih dan maqasid yang paling besar. Itu mengapa ya ulil amri harus mempelajari, sangat penting sekali untuk mempelajari selain fikih juga usulul fiqh, juga maqasid syariah, dan juga ya qawaid fiqhiyah. Masyaallah, bayangkan antum ulil amrinya ahli dalam masalah ini, ha? Ulil amrinya walaupun tidak bisa mengajarkan akan tapi paham, ya minimal paham. Itu Masya Allah, ini keberkahan ya. Semoga ulil amri di Indonesia ya Allah berikan nanti yang paham dengan bidang-bidang ini, sehingga tentunya selain akidah tentunya itu mendasar ya, itu mendasar sekali.
Ya, akan tapi ketika misalkan paham fikih Islam, usulul fiqh, qawaid fikih, maqasid syariah, masya Allah, alhamdulillah ya, itu adalah nikmat yang tidak bisa kita hitung besarnya. Wahadhihi ya hiya nuqtah allati yajibu an nurakiz 'alaiha. Ini adalah poin yang wajib untuk kita fokus dan perhatian terhadap hal ini. Wa illa law qulna innahum la yuta'una illa fi ma huwa ta'atun lillahi wa rasulih lakanu ka ghairihim minan nas. Kalau seandainya ada yang berkata, kita tidak akan mau taat kepada ulil amri kecuali dalam perkara yang di situ adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka konsekuensinya nanti lakanu ka ghairihim minan nas. Maka mereka nanti ulil amri tersebut sama aja dengan manusia yang lain. Hatta al-wahid minan nasi law amaraka bi ta'atillahi kana amruhu muta'an. La li amri. Walakin li'annahu ta'atun lillahi jalla wa ala. Seandainya ada satu orang ya, orang secara acak, secara random ya, memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, maka perintah dari orang tersebut wajib untuk kita taati. Kenapa? Karena kita menaatinya bukan karena diperintahkan oleh orang tersebut, karena akan tapi karena yang diperintahkan itu adalah ya perintah Allah dan Rasulnya. Karena di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah dalam perkara yang di situ tidak ada unsur ketaatan dan unsur kemaksiatan, yakni hukum asalnya mubah, ketika itu diperintahkan oleh ulil amri, maka kita harus mengikutinya ya, karena memang ulil amri telah disebutkan di ayat tadi ya, mereka telah dikhususkan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat ini. Kalau cuma perkara ketaatan yang ditaati, maka ya walaupun bukan ulil amri yang memerintahkan, siapapun yang memerintahkan, bahkan budak, bahkan anak kecil, wajib bagi kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada yajibu alaina an nuti'a ulatal umuri fi man nazzamuhu li maslahatil ummah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mentaati ulil amri dalam perkara-perkara yang mereka itu telah atur, fi man nazzamuhu, dalam perkara-perkara yang telah mereka rumuskan, dibikin peraturan, dibikin undang-undangnya, li maslahatil ummah, dalam rangka maslahat umat. Wa illam yakun ta'atan lillahi war rasuli fi dzatihi. Walaupun perkara yang diatur tersebut, yang diundang-undangkan tersebut itu secara zatnya bukan perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yakni hukum asalnya mubah. Contohnya peraturan lalu lintas gitu ya. Contohnya masalah vaksinasi. Maka tidak ada dalilnya secara khusus, akan tapi dalilnya adalah dalil secara umum, yakni maslahat ya. Illa idza kana ma'siyatan wa amma, kecuali kalau itu maksiat tentunya. Kalau ulil amri memerintahkan sesuatu yang merupakan maksiat, maka tentunya tidak boleh ditaati. Wa amma qaulu ba'dil juhal nahnu ma nuti'uhum illa idza kana hadza mimma amara Allah bih fa hadza musadamatun linnas wa musadamatun li dalalatihi wa musadamatun lahu aidan wallahu amara bi ta'ati ulatil umuri illa fil ma'siyah. Ya, kalau ada orang yang berkata, sebagian juhal, sebagian orang jahil berkata, kami tidak akan mentaati ulil amri kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kecuali perintah yang memang itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza musadamatun linnas, kata Syekh Utsaimin. Ini berarti ini ya berlawanan dengan nas. Ya, ini membatalkan nas. Ini membatalkan dalalah dari nas tersebut, makna dan kandungan dari nas tersebut. Ya. Dan ini musadamatun lahu aidon. Apa yang dimaksud dengan lahu? Allahu alam, wallahu alam musadamatun lillah, bisa jadi ya. Ini pada hakikatnya kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita bicara, kita hanya mau menaati peraturan ulil amri yang itu di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Ya, ini antum ingin taat kepada Allah, akan tapi antum tidak mau taat kepada ulil amri yang aturannya itu ya yakni tidak ada unsur ketaatan dan kemaksiatan, tapi itu adalah aturan yang ma'ruf. Maka kalau antum tidak mau taat kepada itu, maka sama saja antum tidak taat kepada ayat tadi, tidak melaksanakan ayat ini, ya. Wallahu amara bi ta'ati ulatil umur illa fil ma'siyah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri kecuali dalam perkara maksiat.
Dan lebih-lebih lagi perkara kekufuran dan kesyirikan itu lebih-lebih lagi tentunya. Wa zahiru qawlihi ulil amri annahu madamat imratuhum baqiyatun. Madamat imratuhum baqiyatan falahum at-ta'ah. Maka zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala ulil amri, ya, yakni taat kepada ulil amri, ini zahirnya adalah walaupun ulil amri tersebut adalah orang yang fasik sekalipun, ya. Orang yang fasik menjadi ulil amri kemudian menetapkan perkara. Nah, nanti perkara yang ditetapkan, aturan yang ditetapkan ada 3 kemungkinan. Aturan tersebut taat kepada Allah, aturan tersebut maksiat kepada Allah, atau aturan tersebut hukum asal yang mubah. Maka pembahasan yang telah kita bicarakan tadi sama saja. Itu maksudnya. Tidak ada perbedaan antara apakah ulil amri ini adalah orang yang alim, atau orang yang soleh, atau orang yang fajir dan fasik. Ya, tidak ada perbedaan. Tetap harus taat kepada ulil amri. Kenapa? Karena dimutlakkan di sini. Tidak disebutkan batasan ulil amri yang soleh, begitu ya. Madamat imratuhum baqiyah. Imroh itu kekuasaan. Jadi di sini disifati dengan ulil amri, disifati dengan orang yang memiliki kekuasaan. Maka selama illah tersebut ada, selama kekuasaan tersebut ada pada dirinya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah Khawarij. Mereka meyakini bahwa kalau misalkan orang fajir dan fasik maka tidak boleh kita mentaatinya. Ini adalah kesalahan. Falahumut ta'ah wa la yushtaratu fi dzalika ay yakunu udulan. Ya, maka wajib bagi kita untuk taat kepada mereka dan tidak disyaratkan bahwa mereka itu harus udul, yakni harus orang yang soleh, orang yang bertakwa, ya, tidak disyaratkan demikian. Bal hatta law ra'ayna min ba'dihim ma huwa maksiat. Walaupun kita melihat sebagian dari kelakuan mereka itu adalah kemaksiatan, fa innahu yajibu ta'atuh, ya, akan tapi wajib tetap untuk taat kepada mereka. Kenapa? Karena telah disebutkan tadi illahnya adalah kekuasaan. Ketika mereka memiliki kekuasaan tersebut, khalas, maka ya kita tetap harus taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Taib. Mana kul wallahu wallahi ma nutihi illa idza ata Allah. Tidak boleh kita berkata demi Allah kami tidak akan yakni mentaati mereka kecuali kalau mereka taat kepada Allah. Yakni menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang tidak fajir atau tidak fasik, begitu ya. Akan tapi kita katakan bal ati'hu. Kita tetap harus taat kepada mereka wa in daraba dhahrak, walaupun mereka itu memukul punggungmu. Ya, ini adalah orang zalim, jelas ini orang fajir dan fasik. Ya, wa akhadha malak, mengambil hartamu, malam ya'mur bi maksiatillah. Selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk tetap mengikuti mereka, mentaati peraturan mereka yang ma'ruf. Itu maksudnya. Taib, jadi ini prinsip yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebagian Harakiyin, ya, dan Khawarij. Dan Mu'tazilah. ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمر لمجرد أنهم رأوهم فسقة فماذا حصل؟ حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء الولاة. Ya. Oleh karena itu kita melihat mereka yang alladzina na'tabiruhum sufaha, mereka-mereka yang kami nilai mereka itu adalah sufaha, orang-orang bodoh. Beda antara sufaha dengan juhala. Ya, sufaha itu lebih parah dari juhala. Kalau juhala memiliki kemampuan untuk memahami, tapi ilmu belum sampai. Juhala, ilmu tidak sampai, itu namanya juhala. Kalau sufaha tidak memiliki kemampuan untuk memahami,
tidak memiliki kemampuan untuk idrakul ilm. Ya, yakni sufaha itu mungkin kalau diterjemahkan ke Indonesia, bahasa Indonesia, idiot. Allah musta'an. Jadi sufaha itu lebih lebih keras ya celaannya daripada kalau mengatakan juhala. Walihada tajidu haula'i alladzina na'tabiruhum sufaha. Oleh karena itu kita melihat mereka yang kami nilai mereka itu adalah para sufaha, kharaju ala ulatil amri limujarradi annahum ra'ahum fasaqa. Mereka itu memberontak kepada ulil amri hanya karena sekedar mereka melihat bahwa ulil amri tersebut adalah orang-orang fasik. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keburukan dan kerusakan yang itu lebih besar daripada ketika ulil amri tersebut belum dilawan. Mereka belum melakukan pemberontakan. Kemaksiatan yakni kerusakan dan kerusakan dan keburukan yang ada setelah melakukan revolusi dan pemberontakan lebih besar daripada keburukan dan kerusakan yang ada sebelum terjadinya revolusi. Apa ini kalau kita tidak sebut ini sebagai ya perbuatan para sufaha? Ini adalah perbuatan para sufaha. Ya, mereka menginginkan kebaikan, mereka menginginkan keteraturan dan kebaikan dan keadilan, akan tapi caranya salah. Inilah cara-cara yang ditempuh oleh para sufaha. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mau bersabar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Yang tadi kita bahas barusan. Yaitu apa? Tetap harus taat kepada ulil amri walaupun ulil amrinya tersebut misalkan fajir atau fasik. Ya, selama tidak memerintahkan dengan perintah yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, wajib bagi kita untuk tetap mengakuinya sebagai ulil amri dan tetap mengikuti peraturannya yang ma'ruf. Iqra'it tarikh, kata Syekh Utsaimin. Bacalah tarikh. Ya. Min hin hasala ikhtilaf ya ala al-a'immah ila yaumina hadza. Ya, bacalah tarikh sejak terjadinya khilaf, terjadinya perselisihan, ikhtilaf di sini perselisihan ya alal a'immah, perselisihan di antara para pemimpin kaum muslimin ya terjadi di dinasti Umayyah, bahkan sejak Umayyah kemudian Abbasiyah kemudian sampai saat ini terjadi perselisihan terus ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang, sampai hari kita sekarang ini. Tajidus syurura wal fasada kullahu fil khuruji ala ulatil umur. Kalian akan menemukan bahwa keburukan dan kerusakan semuanya itu terjadi ketika yakni orang-orang itu memberontak dan melakukan revolusi kepada ulil amri. Madza hasala min qatli Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi dari apa yang terjadi setelah dibunuhnya Utsman? Wa min qatli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi setelah dibunuhnya Ali bin Abi Thalib? Wa min qatli man qutila min baqiyatil khulafa. Apa yang terjadi setelah para khalifah setelahnya itu terbunuh atau dibunuh? Hasala syarr wal fasadu hatta ulaika sufaha alladziina kharaju ala ulatihim. Terjadi keburukan dan kerusakan sampai yakni walaupun itu terjadi juga yakni pada orang-orang yang sufaha tadi, orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi ala kulli hal keburukan dan kerusakan juga menimpa mereka. Ya, wastahallu karasiyahum wa sammuha thawratan wa ma asbah dzalik. Jadi para sufaha ini yang keluar dari ulil amri tersebut, mereka ujung-ujungnya terkena juga keburukan dan kerusakan tersebut. Mereka-mereka yang keluar kepada ulil amri, mereka berontak kepada ulil amri, kemudian menghalalkan ya jabatan mereka, yakni merebut jabatan mereka, merebut kekuasaan mereka, merebut kursi mereka. Kemudian mereka para sufaha ini menamai ya aksi mereka ini sebagai thaurah, ya kebangkitan, ya pergerakan, yakni kemajuan, ya, dan progres, dan kita harus bergerak. Jangan cuma duduk di masjid baca kitab ya bab haid dan nifas. Kemudian mengatakan ulama Ahlussunnah sebagai ulama haid dan nifas. Ya, ini adalah kebatilan. Tapi kita lihat apa yang mereka lakukan, apa konsekuensi dari sikap mereka, apa konsekuensi dari pilihan mereka yang telah mereka pilih. Justru keburukan dan kerusakan yang akan terjadi lebih parah. Dan ini ya, kalaupun kita hanya membatasi yang terjadi pada zaman kita ini sekarang, cukup batasi pada zaman kita sekarang. Ini sudah cukup kita untuk menilai bahwa inilah yang terjadi.
Ketika mereka melakukan pemberontakan, maka keburukan dan kerusakan lebih-lebih lagi merajalela. Lebih besar daripada ya yang terjadi sebelumnya ketika mereka belum melakukan revolusi. Apalagi kalau kita melihat tarikh, lebih parah lagi, ya. Lebih banyak lagi contohnya. Maka hasala minhum? Hal aslahul wada' abadan. Ya. Apa yang terjadi pada mereka setelah terjadinya pemberontakan tersebut? Apakah kemudian mereka membuat baik perkara yang ada di negeri mereka? Abadan, tidak mungkin. Dan tidak terjadi sama sekali. Tidak ada contohnya. Bahkan contoh dalam wakil tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bisa jadi tertib sebentar, tapi habis itu ya buruk lagi dan rusak lagi. Itu bisa jadi. Yang banyak terjadi adalah tidak ada ketertiban setelah itu. Ketika revolusi dan pemberontakan terjadi, halas. Setelah itu langsung kondisi menjadi lebih terpuruk. Ya. Bal innal muta'ammila yajidu anna al-wada'a alladhi kana fi as-sabiqi khairun mimma huwa alaihi al-an. Bahkan orang yang merenungkan ya hal-hal ini akan pasti menemukan bahwa perkaranya sebelum terjadinya revolusi itu lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada yang terjadi sekarang setelah pemberontakan. Maka ini adalah ya ini terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Khulafaur Rasyidin, sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Dan juga terjadi di zaman tabi'in, terjadi di zaman tabi'in. Taib. Kalau terjadi di misalkan zaman Khulafaur Rasyidin, misalkan Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, tentunya kita bisa berpikir bahwa taib, tentunya perkara setelahnya pasti lebih buruk. Kenapa? Karena yang dibunuh adalah Umar, Utsman, Ali. Taib, khalas. Sekarang kita contoh tidak mengambil sahabat. Sekarang kita ambil contoh di zaman tabi'in. Taib, di zaman tabi'in ada ulama yang namanya Mutarrif. Mutarrif ini adalah seorang ulama ahli sunnah. Di zaman beliau, orang-orang itu banyak yang kemudian hendak melakukan pergerakan. Di zamannya siapa? Mutarrif. Mutarrif ini tabi'in. Antum nanti cari sendiri biografi beliau. Banyak orang-orang ingin melakukan pemberontakan kepada ulil amri di zaman beliau. Zaman tabi'in. Ya, zaman tabi'in. Maka kemudian ya Mutarrif tetap untuk berdiam diri di rumah, tidak ikut turun ke jalan, tidak ikut ya memberontak. Sampai-sampai kemudian orang-orang tentunya ya mencela Mutarrif dengan sikapnya tersebut, dikatakan pengecut dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Mutarrif tetap berpegang teguh bahwa tidak boleh kita memberontak dalam kondisi seperti ini. Maka singkat cerita ya setelah pemberontakan terjadi dan setelah beberapa lama begitu ya, maka baru ketahuan bahwa yang memimpin mereka untuk bergerak, yang memimpin mereka untuk memberontak sebenarnya adalah karena dia haus kekuasaan. Ya, bukan karena berusaha untuk memperbaiki keadaan, Masya Allah, menegakkan keadilan gitu. Itu cuma jargon-jargon semata. Cuma jargon-jargon yang mereka ucapkan ketika demonstrasi tersebut, ketika hendak menggulirkan revolusi tersebut. Itu cuma jargon saja. Yang terjadi adalah mereka ingin kekuasaan. Khalas. Mereka ingin, ya mereka hasad. Tidak boleh dia yang duduk di kursi itu, harus anak. Itu saja tujuannya. Akan tapi mereka kemudian memperdaya masyarakat dengan, oh ini adalah kezaliman, ini adalah ya keburukan, ini adalah ketidakadilan. Ayo kita lawan ketidakadilan. Ya, rambu-rambu pergerakan harus bergerak, simpul-simpul pergerakan. Wahai mahasiswa, di manakah suaramu? Bangkitlah. Hah? Allah musta'an. Ya, itu diantara jargon-jargon mereka. Ya, panjang umur perjuangan. Ayo kita kobarkan. Ayo kita nyanyikan Mars. Ujung-ujungnya nyanyi Mars. Ya. Nah, itu Allah musta'an. Itu adalah perbuatan para sufaha. Perbuatan para sufaha. Ya, besok kumpul di bundaran HI. Misalkan gitu ya.
Kemudian kita melakukan long march ke gedung DPR, MPR, MPR, DPR, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan para sufaha. Ya, jadi tidak boleh bagi orang penuntut ilmu yang telah mempelajari akidah dan manhaj yang lurus, tidak boleh ikutan-ikutan mereka. Tidak boleh ikutan jadi para sufaha. Ya, nanti list para sufaha makin panjang. Baik. Kemudian sampai mana tadi? Kullu dzalika bisababil khuruji an taatillahi wa rasuli. Semua ini disebabkan karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Walau anna haula'i ata'ullah wa rasulah fi sabri ala ulatil umur wa ta'atihim fi ghairi ma'siyatillah la ra'au khairan katsira. Kalau seandainya mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu untuk bersabar terhadap ulil amri, kemudian taat kepada ulil amri dalam perkara yang di situ tidak ada maksiat kepada Allah, maka sungguh mereka akan melihat kebaikan yang banyak. Hatta law ra'aitahum ya'sunallaha fi umurin fa'atihum. Walaupun engkau melihat mereka ulil amri itu bermaksiat kepada Allah dalam perkara-perkara yang mereka lakukan tersebut, akan tapi tetap kita harus taat kepada mereka. Fata'atuka iyyahum khairun laka. Taatnya engkau kepada ulil amri tersebut, walaupun ulil amri tersebut adalah orang fajir, orang fasik, itu lebih baik kepadamu, lebih baik untukmu. Wa ithmuhum ala anfusihim, dan dosa mereka ya sudah ditanggung mereka sendiri. Wa in qalu la tatakallam fala tatakallam. Ya, kalau mereka berkata jangan berbicara, maka engkau jangan berbicara, kelas. Ya. Wansahum fima bainaka wa bainahum in tamakkanta wa illa fa amruhum ila Allah. Dan engkau nasihati mereka antara engkau dengan mereka, kalau engkau bisa menasihati mereka secara langsung, kalau tidak maka fa amruhum ila Allah, maka urusan mereka adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lumayan masih banyak, insyaallah kita selesaikan di sini. Ini membicarakan tentang tarikh, ya. Bicarakan tentang apa yang terjadi pada argumentasi orang-orang ketika bertanya kepada sebagian khulafa di zaman dulu dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sedikit lagi selesai kaidah ini. Kaidah yang sangat panjang tentang siasah, ya, tentang bagaimana metode untuk mewujudkan kebaikan dan yakni perbaikan di masyarakat atau di sebuah negeri. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.